strong. Hai, perkenalkan, namaku Evan, seorang pelajar yang duduk di bangku kelas 12 di salah satu SMA yang berada di Purwakarta. Tak terasa sebentar lagi masa SMA ku akan segera berakhir. Saat ini, aku diberatkan dengan dua pilihan, antara harus melanjutkan ke perguruan tinggi atau harus masuk ke dunia kerja. Evan, Iya Ibu. Oh enggak, tadi Evan tadinya mau masuk, mau ada keperluan sama Ibu, tapi ragu-ragu gitu, agak malu gitu buat masuknya Ibu. nggak apa-apa. Ya udah tuh, kalau mau ke ibu Maya kita masuk aja. Oh ya udah. Evan mau duduk di sini apa mau di ruang konseling individual? Di ruang konseling individual aja Ibu. Ya udah, ayo. Silakan duduk, Evan. Terima kasih Ibu. Oke, Evan gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Evan kabarnya baik. Gak apa-apa kalau Evan mau kesini mah datang aja. Ibu juga nggak apa-apa kok. Maksudnya justru ibu juga senang kalau Evan datang ke sini. Nah, Ya. sebelumnya kita isi dulu daftar kunjungan siswanya ya. Iya Ibu. Evan tuh kalau ibu boleh tahu rumahnya di mana? Kalau Evan tuh sekarang di Wanayasa Ibu. Oh, di Wanayasa. Iya. Kalau Evan itu anak berapa? Evan anak kedua Ibu. 2 bersaudara. Ya dari 3 bersaudara. Sebetulnya kan BK juga ada beberapa layanan ya. Ada bimbingan klasikal, ada bimbingan kelompok, terus ada konseling kelompok, dan ada konseling individual. Jadi konseling individual itu pemberian bantuan dari seorang konselor kepada konseli untuk membantu kliennya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Nah, kalau tujuan konseling individual secara umum, itu tujuannya itu konseling individual itu untuk membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh kliennya, Evan. Nah, sebetulnya ada beberapa tujuan. Nah, yang pertama tujuannya itu Evan itu bisa menyimpulkan ya tentang perencanaan karir Evan. Ada asas-asas juga. Salah satunya itu asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu ibu berarti sebagai seorang konselor harus bisa menjaga kerahasiaan kliennya. Jadi apa-apa yang ada dalam konseling individual ini, apa yang kita bicarakan, apa yang kita utarakan, itu sifatnya rahasia. Ya. Nah, jadi Evan nanti ibu ulas sedikit ya. Jadi Evan nanti harus bisa menceritakan masalah yang Evan alami secara Evan percaya, Evan terbuka gitu sama ibu. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak sama ibu? Oh, mungkin nanti kalau misalkan Evan mau datang ke sini lagi, misalkan mau buat konseling itu bisa Ibu. Iya, boleh. Jadi kita konseling individualnya untuk hari ini 1 kali 45 menit dulu aja ya. Siap. Nanti insya Allah kalau misalkan besok Evan nggak ada gurunya, kita lanjutkan kembali. Iya, Ibu. Ya, nah sekarang Evan sudah siap kan? Siap Ibu. Ya, jadi kalau misalkan Evan sudah siap, Evan boleh, tadi kan Evan udah bilang ya ke ibu, sebetulnya Evan lagi merasa bingung. Kalau boleh ibu tahu Evan kenapa? Jadi gini Bu, sekarang masalahnya itu Evan itu punya masalah terhadap perencanaan karir Evan ya Bu. Sekarang kan Evan juga udah kelas 12, sebentar lagi lulus dari SMA. Evan itu ceritanya punya rencana karir untuk kedepannya itu mungkin keinginan Evan aja ya Bu. Keinginan Evan itu Evan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Evan pengen kuliah intinya. Melihat dari kondisi ekonomi keluarga Evan juga yang
kurang mumpuni jika untuk membiayai Evan lanjut kuliah gitu Ibu. Karena kondisi ekonomi Evan juga, jadi Evan berpikir lagi apa memang Evan harus memaksakan kuliah atau enggak. Evan, sebetulnya Evan itu punya kelebihan dan kekurangan gak sih di perencanaan karir Evan gitu yang Evan rasakan saat ini? Dari kelebihannya Ibu, kekuatannya Ibu, Evan itu sudah punya motivasi dari teman-teman dan juga dapat support dari teman-teman buat lanjut kuliah gitu. Tapi kelemahan yang Evan miliki itu ya itu salah satunya karena kondisi ekonomi, terus di keluarga juga nggak ada yang jadi sarjana gitu ya Bu. Evan juga mungkin harus berpikir realistis ya, karena orang tua Evan bukan maksudnya sepertinya gitu ya kurang mampu, mungkin itu bisa terlihat dari Evan, kakak Evan kan tidak kuliah gitu ya. Tapi di lain sisi di sekolah mungkin teman-teman Evan juga banyak yang mau melanjutkan. Sebelumnya Evan udah pernah cari-cari referensi belum atau bertanya-tanya kepada kakak kelas misalkan tentang kuliah juga, misalkan kuliah itu seperti apa sih gitu. Iya sih Bu, Evan sempat tanya-tanya gitu kan, karena Evan juga udah terlanjur antusias kali, udah excited banget pengen lanjut kuliah, jadi Evan udah tanya-tanya. Evan juga udah cari-cari gitu, kampus dunia perkuliahan itu seperti apa, jurusan-jurusan itu seperti apa gitu. Tapi iya masih jadi bimbang gitu Ibu, kalau Evan udah berpikir kembali tuh jadi agak bingung lagi gitu. Karena lihat dari kondisi ekonomi keluarga juga, Evan jadi berpikir kalau misalkan memaksakan kuliah itu kan tidak mungkin ya Bu, apalagi jika itu biaya dari orang tua. Evan teliti gitu kan, benar nggak di keluarga Evan itu nggak ada yang sarjana? Iya, jadi kalau tadi Ibu perhatiin gitu ya dari masa Evan, biar Evan bisa lebih menganalisis, genogram itu salah satu desain grafis gitu ya. Jadi Evan nanti bisa tulis dulu di kertas misalkan ya terkait dengan silsilah keluarga Evan itu seperti apa. Terus juga nanti Evan bisa sebetulnya untuk referensinya Evan juga bisa nanti ngobrol sama mama atau sama ayah atau mungkin dari sumber yang bisa Evan percaya. Bikin genogram dulu di kertas buram juga nggak apa-apa. Terus nanti Evan tuangkan aja di dalam Canva. Nanti hasilnya Evan boleh kalau mau di print boleh atau misalkan jangan tulis tangan lah ya, atau misalkan foto di HP boleh gitu. Sebelum kita mau membahas yang lain, coba Evan bisa diceritakan ulang nggak terkait dengan permasalahan Evan yang Evan alami kemarin? Ya, kedepannya Evan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi gitu Ibu. Tapi ada beberapa kendala yang membuat Evan itu jadi bingung juga gitu Ibu. Evan juga ngelihat juga dari kondisi latar belakang keluarga gitu ya kan Ibu. Evan ngelihat di keluarga Evan aja yang sehari-hari Evan lihat gitu. Kan nggak ada juga dari keluarga Evan yang jadi seorang sarjana gitu Ibu. Jadi nanti apakah mau kerja, apa misalkan mau kuliah gitu kan. Terus juga kan Evan pasti bingung. Bingungnya tuh kan teman-teman yang lain juga, ibu padahal kan mau kuliah gitu kan ya, bukan mau bekerja. Tapi mungkin di lain sisi Evan juga merasa bingung gitu kan. Karena keluarga Evan itu tidak ada yang sarjana gitu kan. Terus juga tidak ada yang melanjutkan gitu. Nah di sini Evan juga udah buat genogram yang udah ditugasin ke Ibu kemarin. Gitu. Iya, jadi ini itu sebetulnya ya yang kemarin yang ibu kasih gambar ke Evan itu. Sebetulnya ini mah contoh aja ya. Terus juga di sini memang betul juga. Jadi di genogram ini kita diberi simbol aja gitu kan. Di sini berarti kan kalau laki-laki dia pakai kotak gitu ya. Kalau perempuan dia bulat gitu. Jadi kebanyakan juga orang-orang dari keluarga sini itu yang Evan tahu cuman segitu aja. Ternyata setelah Evan tanya-tanya itu ada juga keluarga dari jauh Bu. Jadi keluarga dari ayahnya Bapak Evan gitu. Terus ada Bapak Evan. Nah Bapak Evan itu nikah sama mama, punya anak 3 juga. Yang pertama ada kakak Evan, Kak Laura, Evan sama adik Evan yang sekarang kecil. Kalau dari mereka itu gak ada yang jadi sarjana gitu Bu. Yang sekarang sehari-harinya Evan tahu itu ternyata emang gak ada yang jadi sarjana. Tapi ternyata ada yang jadi sarjana, tapi keluarga dari pihak ayah Evan gitu Ibu. Nah, jadi setelah Evan tahu silsilah keluarga ini, Evan juga
agak termotivasi lagi buat perencanaan karir Evan, tapi Evan juga masih bingung gitu, Ibu. Terus Evan juga, apa ya, mengobservasi mungkin ya dari keluarga Iya. Evan, gitu. Kira-kira, Evan tuh mau kemana gitu. Nah, bingungnya itu karena setelah Evan gimana, apakah karena memang mungkin Evan deketnya sama mamah ya, Iya. jadi kayaknya mungkin taunya keluarga dari Evan tuh ya semuanya nggak ada yang kuliah gitu Iya, ya. iya. Nah, Evan itu kan termotivasinya lebih termotivasi lagi setelah lihat Adimas yang kerja di BUMN, ada dan ini. Dia itu bekerja, tapi bekerjanya itu sambil kuliah gitu, Ibu. Kalau eh, kalau udah Evan pikir-pikir lagi ya, Ibu, udah Evan pikir dan Evan timbang juga, Evan itu kayaknya lebih condong ke keluarganya Wadini gitu ya, Bu. Jadi Evan mungkin lebih termotivasi sama Adimas itu, kayaknya emang bagus deh Evan kuliah, tapi mungkin lebih baik kayak si Ada dan ini kuliah sambil kerja. Apa sih kesan dan pesan Evan setelah menulis ini gitu? Evan jadi bisa lebih memantapkan perencanaan karir Evan ke depannya gitu, Ibu. Evan kan asalnya bingung mau kuliah apa enggak, mau kuliah apa kerja, tapi setelah dipikir-pikir, kerja aja sambil kuliah gitu ya, Bu. Iya. Ya kan bisa aja begitu, karena kan di keluarga Evan juga ternyata ada yang udah jadi sarjana, terus emang juga ada, yang bekerja sambil kuliah gitu kan, kayak ada dan Nah, tadi ya kan Evan udah diceritain ini semuanya ya. Nah, Evan bisa ceritain nggak, kekurangan dan kelebihan, mereka gitu dalam perencanaan karirnya? nah, jadi ada juga beberapa kendala kayak Adimas itu yang dulunya waktu kuliah mungkin kan, ya mungkin kekurangannya itu Ibu pas kuliah itu banyak kendala mengenai biaya Adimas. Tapi mungkin karena setelah lulus, sisi positifnya Adimas bisa bekerja di BUMN. Jadi Ya, kelemahannya mungkin, si keluarga si Rahmat ini si Rahmat ini secara ekonomi, tapi ya, mungkin kekuatannya dia juga udah punya anaknya yang udah bekerja iya. gitu. Alhamdulillah udah lega sekarang udah bisa lebih memang benar-benar udah bisa lebih memantapkan lagi gitu ya, Bu. Jadi Evan udah gak bingung lagi nanti kalau udah keluar SMA mau kemana gitu. Jadi Evan udah punya pilihan sendiri. Kita isi dulu ya instrumen evaluasinya. Siap. Nah, untuk, rencana, kegiatan kita selanjutnya, kalau misalkan Eva nanti masih merasa, ada sesuatu yang belum terselesaikan, mungkin nanti kita akan dilanjutkan dengan konseling individual berikutnya. Iya. Setelah kegiatan ini, setelah layanan konseling individual ini, Evan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari Evan. Iya. Gitu. Semoga Evan bisa menerapkannya ya. Siap. Iya. Insyaallah bisa. Iya, kalau misalkan sudah, Evan ada yang mau disampaikan lagi nggak ke Ibu? Nggak ada sih, Bu. Mungkin mau ngucapin terima kasih aja buat Ibu mungkin karena udah bisa membantu masalah Evan tentang perencanaan karir Evan gitu. Ya, ya nggak apa-apa ya. Sebetulnya Ibu senang gitu kalau misalkan Evan mau ke sini, nggak harus nunggu dipanggil, Iya, iya. nggak harus nunggu yang lainnya. Apalagi kalau Evan lebih inisiatif datang ke sini gitu ya. Kalau misalkan tidak ada yang mau ditanyakan, takut nanti ada gurunya ya. Iya, Evan boleh ke kelas lagi aja. iya. Untuk Evan sekarang berangkat lagi aja. Iya. Makasih Bu udah Iya, bantu saya. sama-sama. Semangat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.